Entah kenapa ada suatu kejanggalan. Tiba-tiba muncul banyak burung lawet. Nah, beliau kan di situ menyampaikan juga, Mas. Ya kan biasanya kalau ada mau tanam padi, tanam apa itu kan harusnya beliau mengatakan harus sesyukuran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan kami di channel Time Travel. Gimana Liv kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Mas. Mas Anton sendiri gimana? Baik kan? Sobat Time Travel sendiri gimana di rumah? Ya. Atau yang dimanapun? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah, di episode kali ini kita akan bercerita pengalaman spiritual Mas Amin. Salah satu sobat time travel kita di Tegal bercerita tentang pertemuannya dia dengan salah satu sosok ketika dia berjalan-jalan pagi di persawahan. Nah, sebenarnya Alif sendiri itu tahu nggak sosok yang dijumpai sama Mas Amin di persawahan? Jadi Mas Amin sempat cerita ke saya tentang pertemuannya dengan Dewi Serinti, yang Mas Amin waktu itu cerita dia tuh lagi jalan-jalan di pematang sawah, tapi itu aspal Mas, jadi jalanan di tengah sawah gitu, kanan kirinya sawah. Kalau nggak salah sih Mas Amin cerita sekitar setengah 8 pagi, lagi naik motor sampai di satu titik di tengah-tengah jalan itu berhenti, minggir. Lalu kenapa Mas Amin berhenti? Katanya sih melihat ada burung walet Iya. di jalanan gitu banyak, dan Mas Amin berhenti. Mas Amin ngebatin bahwa ini nggak biasa, pasti ada sesuatu. Fenomena tidak biasa ya. Ya, lalu Mas Amin perhatiin, lama-lama muncul sosok perempuan dengan bajunya warna ungu. Lalu rambutnya itu seperti ada kunciran-kunciran di belakangnya tergerai. Dan yang paling unik adalah burung-burung walet tersebut hinggap di bahu sama di tangannya. Beberapa burung walet gitu menghadapnya ke Mas Amin, dan ada yang disampaikan sosok tersebut, ada yang disampaikan beliau ke Mas Amin. Itu sih Mas yang diceritain Mas Amin. Sebenarnya kan kita kan juga butuh tahu lebih jelas ya sebenarnya perjumpaan Mas Amin dengan Dewi Serinti ini sebenarnya membawa pesan apa gitu ya kan. Mungkin untuk lebih jelasnya kita bisa menghubungi Mas Amin ya, langsung, karena kan tetap yang mengalami kan Mas Amin sendiri. Jadi kita bisa tahu secara persis apa yang disampaikan, atau perjumpaan ini punya makna apa, perjumpaan ini punya tujuan apa, dan mungkin ada pesan dari sosok tersebut. Ya, oke. Kita langsung kontak-kontakan dengan Mas Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Saya mau menceritakan apa yang saya alami dan apa yang saya temui saat itu. Di perjalanan saya waktu itu, saya berjalan di suatu galengan untuk mencari inspirasi melukis alam. Namun entah kenapa ada suatu kejanggalan. Tiba-tiba muncul banyak burung lawet sebelah sana, pas pohon itu muncul burung lawet banyak sekali, dan ternyata
Tak terduga lagi muncullah sosok seorang dewi. Cantik, rambutnya ikal. Kalau bahasa Jawanya andan-andan. Dia ternyata seorang putri atau Dewi Serinti yang sedang melintasi daerah tersebut. Begitu, saudara. Beberapa detik kemudian beliau menghilang, memutari tempat ini dari timur sampai barat, mengitari semuanya, area-area di sini. Setelah mengitari area tersebut, dia pun ternyata dengan sangat misterius hilang. Oke sobat time travel, saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Amin untuk menceritakan pengalamannya bertemu dengan Dewi Serinti di tengah persawahan. Nah Mas Amin, bisa diceritain sosoknya Dewi Serinti itu seperti apa sih Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Baik Mas Anton, Amin cerita sedikit aja ya, soalnya beliau itu nggak lama sih ya nampak, jadi sekilas aja ya. Dari ciri-ciri fisik beliau itu badannya rada apa ya, kencang, berisi ya. Terus rambutnya andan-andan. Ya itu yang lebih hebatan kan itu ciri-cirinya itu bajunya ungu ya, ada ungu, warna ungu. Sendalnya juga ungu. Gimana Mas Anton? Apa pertemuan itu apa yang disampaikan atau tujuannya Dewi Serinti menampakkan dirinya kepada Mas Amin itu sebenarnya apa? Yang beliau katakan itu mengingatkan kita semua. Jadi beliau mengatakan begini, pertama kali mengatakan bahwa tahun 2001 ini, di bulan-bulan ini itu masa panen itu padi, itu buah-buahan itu rada berkurang. Tuh. Nah, gitu. Nanti tahun berikutnya 2020 ada sedikit perubahan itu. Tapi perubahannya dalam pertanian gitu. Beliau pun menyampaikan, namun sebelum itu dimulai panen mungkin dan penanaman. Mas Amin, maaf. Gimana? Sekarang ini kan 2021 ya. Mungkin maksudnya Mas Amin itu tahun 2001 ini ya berkurang, terus nanti di 2022 berkurang juga. Iya, cuma berkurangnya dalam buah-buahan, tapi pertanian itu, tanam padi itu nanti akan lebih sedikit ada penonjolan, itu lumayan itu. Nah, beliau kan di situ menyampaikan juga Mas, ya kan biasanya kalau ada mau tanam padi, tanam apa itu kan harusnya beliau mengatakan harus sesyukuran. Dalam arti harus ada syukuran untuk menanam. Ada yang berbentuk pakai nasi kuning, terus ada mengkreng, cabai loh, kalau bahasa Jawa kan mengkreng ya, dan lain-lain. Itu baru mulai mengambil winih untuk ditanam. Nah, benihnya ya berarti. Itu, iya benihnya, iya itu. Dan itu juga beliau mengatakan Mas, itu pun nanti kalau udah panen, itu pun harus kayak gitu, tanda syukur. Bisa bagi-bagi hasil untuk perkampungannya sekitar sawah atau tetangga. Itu juga mengadakan, itu kan namanya pesta panen Mas. Kalau itu berarti pesta panen itu kan dirayakan, disyukuri Mas, sama warga itu.
gitu. Berarti intinya masyarakat itu mengungkapkan rasa syukur atas apa yang telah diberikan Yang Maha Kuasa gitu ya Mas. Iya Mas Alif, betul Mas Alif. Berarti kalau kayak gitu Dengan cara itu. Iya, gimana? itu kan seperti budaya yang sampai sekarang dilestarikan juga kan Mas di beberapa daerah. Kayak misalkan ada Iya, Mas. siaran tahun atau ada apa dan sebagainya gitu. sedekah bumi. Iya Mas. Itu sama kayak gitu sebenarnya. Itu kan beliau mengatakan takutnya tahun ke depan itu kan dilupakan Mas. Takutnya beliau bilangnya kayak gitu. Berarti sebenarnya ada kekhawatiran gitu dari Dewi Srinti ya terhadap apa dunia pertanian kita saat ini gitu ya. Tidak banyak orang Iya, betul, Mas bersyukur Anton. gitu kali ya. Banyak sih sekarang ya, banyak yang melupakan ya, walaupun dibilang itu ada, tapi kan banyak yang menghilangkan dikit-dikit. Beliau berbicara kayak gitu kan supaya mengingatkan lagi, jangan dihilangkan adat istiadat yang dari dulu itu mah, dilestarikan lah. Sebenarnya pertemuan Mas Amin dengan Dewi Srinti itu awalnya gimana sih Mas? Kok tiba-tiba bisa ketemu gitu? Iya Mas, begini ya Mas Alif ya, itu kan memang dimanapun, suatu kapanpun yang akan dijumpai itu pasti tak terduga loh. Waktu itu Amin lagi berjalan pakai motor ya di persawahan itu loh. Ternyata kok Amin menjumpai banyak burung walet itu berterbangan muter. Terus Amin berhenti Mas Alif, Mas Anton. Jadi dalam batin Amin bicara, ini jangan ada sesuatu yang mau melintas melewat ini. Terus Amin berhenti Mas Anton, Mas Alif. Lihat burung walet itu berputar-putar. Ternyata sembari berputar-putar, ternyata ada sosok beliau Mas Alif, Mas Anton. Itu rezeki itu Mas. Akhirnya Mas Amin tetap tak lihat terus. Oh ya Allah, ternyata itu yang namanya sosok Dewi Srinti kan ternyata memang benar. Berarti kan rezekinya orang yang dikasih apa ya, anugerah itu loh Mas. Iya. Berarti Itu Mas Alif, Mas Anton. berarti kedatangan sosok beliau dibarengi dengan burung walet tersebut Mas. Iya, dibarengi. Itu kan kayaknya menurut Amin kayaknya khas, ciri-cirinya kayak gitu Mas, Mas Alif, Mas Anton. Oh berarti kalau misalkan kita bisa tarik mundur di waktu itu kita ngebahas tentang Dewi Petir diiringi dengan munculnya ubur-ubur. Kalau Dewi Srinti ciri khasnya burung Iya. walet gitu. Betul Mas Alif, tepat itu sebenarnya, tepat itu. Pas itu Mas Alif, Mas Anton, kayak gitu ciri-cirinya. Ada lagi nggak pesan-pesan dari Dewi Srinti yang disampaikan ke Mas Amin, tapi sebenarnya bisa disampaikan juga ke orang banyak gitu, ke masyarakat Indonesia umumnya? Ada Mas Alif. Beliau mengatakan tetap bersyukur, tetap apa namanya ya, harus berusaha kayak gitu. Itu Mas Alif, pesan terakhir beliau sebelum beliau menghilang itu. Ini keistimewaan beliau itu kok di tangannya itu selalu membawa setangkai padi itu loh. Nah setangkai padi, terus di pundak itu ada burung walet yang hinggap, di tangan juga hinggap, itu keanehannya begitu. Itu Mas Anton, Mas Alif. Mas Amin tahu nggak Mas makna dari Dewi Srinti itu memegang setangkai padi itu apa maknanya? Nah, maknanya begini Mas Alif, yang Amin tahu. Jadi beliau itu sebenarnya itu kan dari kayangan untuk menyampaikan kepada kita semua bahwa padi itulah yang akan dipegang untuk makanan pokok, harus benar-benar dijaga itu Le, dengan cara tadi bersyukur, berusaha, dan berbagi-bagi rezeki. Nah, itu padi. Kalau
kalau burung walet itu sebenarnya ada lagi rahasianya itu. Sebenarnya Dewi Serintik itu juga kan untuk apa, untuk daya tariknya nanti di sarang lawet Mas Ali. Sebenarnya Mas Ali, beliau itu walet-walet itu kan liurnya itu kan ya, air liur bisa bermanfaat. Iya itu iya kalau punya seseorang yang memiliki sarang burung walet, sebenarnya kalau beliau itu menunjuk itu singgah di sana, pasti liur lawetnya banyak, burung lawetnya banyak, itu istimewaannya. Dan liur burung walet itu memang bermanfaat ya Mas? Untuk apa? Untuk kesehatan kah atau untuk apa? Ya untuk kesehatan, untuk apa aja ya bisa sih. Burung walet itu kan murni Mas, dijual juga mahal sarang waletnya itu. Iya, termasuk sarangnya ya? Iya, sarang. Iya itu. Apa mungkin nggak sih kalau misalnya Dewi Serinti ini banyak dikelilingi burung walet, atau itu kan dia juga membawa benih-benih kemana-mana ya, penyebar semai padi kemana-mana. Iya itu. Oke deh Mas Amin, mungkin segitu aja kali ya Mas? Iya, mungkin itu dulu yang bisa diceritakan dari pengalaman spiritual Mas Amin bertemu dengan Dewi Serinti. Terima kasih banyak Mas Amin, sehat selalu dan salam buat keluarga ya. Iya, sama-sama Mas Ali. Oke, Assalamualaikum Mas Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ali. Oke Sobat Sun Travel, jadi cukup jelas apa yang disampaikan oleh Dewi Serinti melalui pertemuannya dengan Mas Amin di sawah, bahwa kita tetap harus melestarikan tradisi pertanian kita, dan bagaimana kita tuh bisa tetap bersyukur atas apa yang diberikan bumi, apa yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua. Sebenarnya tradisi-tradisi atau budaya yang sampai sekarang itu dijaga di beberapa tempat, dilestarikan di beberapa daerah, sebenarnya intinya memang untuk bersyukur ya Mas. Bersyukur ya, betul. Kan kalau misalkan kita bisa cerita sedikit nih dari masalah budaya, tradisi dan sebagainya, ada orang-orang zaman sekarang yang menganggap itu nggak baik lah. Iya. Padahal inti dan maknanya itu kenapa dianjurkan seperti itu kan untuk bersyukur juga. Iya. Gitu ya, Sebenarnya maknanya tuh lebih dalam sebenarnya, nggak sekedar seremoni aja, nggak sekedar upacara doang. Iya, tapi yang saya tangkap apa yang Maha Kuasa berikan, apa yang Tuhan berikan, jadi kita mengungkapkan rasa syukur salah satunya dengan cara-cara tersebut yang akhirnya sekarang menjadi budaya, jadi adat istiadat itu. Mungkin di episode kali ini cukup sekian dari yang kita sampaikan dengan Mas Amin, pengalaman Mas Amin. Ditunggu episode-episode berikutnya, entah kita membahas apa. Mungkin gitu aja Mas Anton. Siap. Oke. Teman-teman Sobat Time Travel, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan share ke semua teman-teman. Dukung kita terus ya. Iya. Terima kasih semuanya telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.